Halo anak-anak, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran? Misalnya, kamu mengukur panjang meja. Ya, panjang mejanya ini misalnya 50 cm. Oke? Atau kamu menghitung barang. Ada 50 buah apel di atas meja. Nah, itu dia. Jadi nanti apa itu besaran? Itu artinya adalah segala sesuatu yang bisa kamu ukur dan kamu bisa nyatakan dalam angka. Ya, segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya tadi kamu mengukur panjang meja. Berarti panjang meja. Karena itu bisa diukur, panjang termasuk besaran. Panjangnya tadi 50 cm. Setelah diukur ada angkanya kan? 50 cm. Itu dia besaran. Dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Nanti ada juga barang-barang ini bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka. Tapi yang menjadi pembelajaran kita adalah semua yang dapat diukur, dinyatakan dalam angka, dan bisa dimasukkan ke dalam rumus-rumus fisika. Itulah nanti yang kita kenal dengan nama besaran fisika. Kita masuk ke contoh. Misalnya, tadi kita mengukur meja. Panjang meja tersebut adalah 50 cm. Kita identifikasi ya. Yang namanya besaran, itulah si panjang ini tadi. Angka 50 disebut dengan magnitud atau nilai besaran. Dan huruf di belakangnya ini, sentimeter atau disingkat cm, itu adalah satuannya. Mari kita identifikasi contoh yang lain. Waktu yang digunakan Dian untuk belajar adalah 90 menit. Maka yang disebut dengan besaran adalah ini nih, waktunya. Karena tadi waktu itu bisa diukur. Pakai jam kita mengukurnya. Ya. Lalu setelah kita ukur pakai jam, kita dapat nilainya. Nilainya adalah sebesar 90. 90 yang dinyatakan nanti dalam satuan menit. 90 menit. Itu dia besaran. Jadi tadi ada 3 komponen ya yang perlu diidentifikasi. Ada besaran, ada nilainya, ada satuannya. Begitu dia kira-kira. Besaran dalam fisika nanti ada 2 kategori ya. Kategori pertama yaitu dibagi berdasarkan ada tidaknya arahnya. Besaran ini ada yang disebut dengan besaran skalar, ada juga yang disebut dengan besaran vektor. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai besar saja. Contohnya massa. Massa tubuh Miss Tati adalah
70 kilogram. Sampai di situ saja dia. Nah, kalau besaran vektor, selain memiliki nilai besar, ada juga arahnya. Contohnya, gaya yang bekerja pada sebuah bidang adalah 50 Newton ke arah kiri atau 10 Newton ke arah barat. Begitu nanti konsepnya. Akan tetapi di kelas 7 kita tidak belajar ini, hanya sekedar informasi saja. Pusat pembelajaran kita adalah di besaran kategori yang berikutnya, yaitu besaran ini nih, besaran pokok versus besaran turunan. Kita pelajari satu persatu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dia tidak berasal dari besaran lain. Ini nanti kamu harus hafalkan. Kemudian satunya lagi adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat satu persatu ya. Besaran pokok. Ini dia besaran pokok yang harus kamu hafal. Ada 7 dia. Panjang, lambangnya adalah L. Panjang itu kan dalam bahasa Inggris length. Inisialnya adalah huruf L. Maka lambang besarannya adalah L. Begitu dia ya. Satuannya meter. Lambang satuannya itu disingkat huruf M. Kemudian massa. Lambang besarannya adalah M. Sesuai dengan huruf pertamanya ya. Satuannya kilogram. Lambang satuannya kg. Begitu seterusnya. Waktu dalam bahasa Inggris disebut time, maka lambangnya T, satuannya second. Kuat arus listrik, I, satuannya ampere. Suhu, lambangnya adalah T. Kemudian satuannya adalah Kelvin. Oke. Dilanjutkan dengan intensitas cahaya dan juga jumlah jam. Jadi 7 besaran ini kamu harus hafalkan. Walaupun nanti di SMP kamu hanya belajar 5 butir saja ya. Itu dia besaran pokok. Kemudian selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan ini sangat banyak jumlahnya. Tetapi di SMP paling-paling kamu belajar 8 ini saja. Atau mungkin sekitar 10-an nanti ya, belasan. Tapi tidak begitu banyak. Mari kita lihat nih. Kan tadi definisinya adalah besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat ini ya. Kita ambil contoh luas. Luas itu, kalau rumus luas kan adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang itu teman-teman kan satuannya adalah meter. Panjang buku atau panjang kelas itu kan meter. Lebar juga satuannya adalah meter. Meter kali meter menjadi meter kuadrat. Itu dia maksudnya. Jadi satuannya ini tadi berasal dari besaran panjang. Begitu.
Kita lihat volume. Volume kan rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Begitu juga dia. Panjang itu satuannya adalah meter. Lebar juga begitu. Satuannya meter. Tinggi, kalau kita ukur tinggi suatu barang, satuannya juga meter. Maka ketika dikalikan, satuannya menjadi meter kubik. Jadi volume itu yang satuannya meter kubik diturunkan dari besaran panjang. Besaran panjang, besaran panjang. Kita lihat deh satu contoh lagi. Massa jenis. Massa jenis rumusnya atau lambangnya adalah Rho. Rho itu rumusnya adalah massa per volume. Massa itu kan satuannya kilogram, teman-teman. Kalau volume kan tadi kita sudah tahu satuannya adalah di sini meter kubik. Itu dia. Jadi ternyata massa jenis ini berasal dari besaran kilogram tadi adalah besaran pokok yaitu massa ya. Kemudian meter kubik itu kan volume. Volume itu tadi berasal dari besaran panjang. Gitu. Itu maksudnya dia diturunkan dari besaran pokok. Begitu dia kira-kira. Nah, kamu coba jelaskan nih. Kamu cari dulu rumus kecepatan. Di kelas 6 kan sudah belajar tentang kecepatan. Apa rumus kecepatan? Lalu jelaskan. Kenapa dia tiba-tiba satuannya menjadi meter per sekon? Diturunkan dari besaran pokok yang manakah itu? Itu pertanyaannya. Coba kamu cari tahu ya. Sekian pelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.